Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Nur Afni dengan NIM nomor 3240211141. Di sini saya akan menjelaskan mengenai 60 langkah APN. Yang pertama itu melihat gejala tanda kala 2. Yang pertama, ibu merasa ada dorongan untuk meneran. Ibu merasakan adanya tekanan yang semakin meningkat, perineum tampak menonjol, vulva dan sphincter ani membuka. Kemudian yang kedua, menyiapkan peralatan pertolongan persalinan. Dan yang selanjutnya memastikan pembukaan lengkap dan keadaan janin baik. Periksa denyut jantung janin atau DJJ setelah kontraksi uterus selesai. Kemudian mengambil tindakan yang sesuai jika DJJ tidak normal. Kemudian mendokumentasikan hasil-hasil pemeriksaan dalam DJJ dan semua hasil-hasil penilaian serta asuhan lainnya pada partograf. Beritahu ibu bahwa pembukaan sudah lengkap dan keadaan janin baik. Kemudian tunggu hingga timbul rasa ingin meneran. Lanjutkan pemantauan kondisi dan kenyamanan ibu dan janin. Jelaskan pada anggota keluarga tentang bagaimana peran mereka untuk mendukung dan memberi semangat pada ibu untuk meneran secara benar. Minta bantuan keluarga untuk menyiapkan posisi ibu untuk meneran. Melaksanakan bimbingan meneran saat ibu mempunyai dorongan yang kuat untuk meneran. Bimbing ibu agar dapat meneran secara benar dan efektif. Dukung dan beri semangat pada saat meneran dan perbaiki cara meneran apabila cara tidak sesuai. Bantu ibu mengambil posisi yang nyaman sesuai dengan pilihannya. Anjurkan ibu untuk beristirahat di antara kontraksi. Anjurkan keluarga memberi dukungan dan semangat untuk ibu. Beri cukup asupan cairan peroral atau minum. Kemudian menilai DJJ. Segera rujuk jika bayi atau tidak akan segera lahir setelah 120 menit atau 2 jam. Kemudian anjurkan ibu untuk berjalan berjongkok atau mengambil posisi yang nyaman. Jika ibu belum merasa ada dorongan untuk meneran dalam 60 menit. Letakkan handuk bersih untuk mengeringkan bayi di perut ibu. Jika kepala bayi telah membuka vulva dengan diameter 5-6 cm. Kemudian periksa kemungkinan adanya lilitan tali pusat pada leher janin dan ambil tindakan jika hal itu terjadi dan segera lanjutkan proses persalinan. Tunggu kepala bayi selesai melakukan putaran paksi secara spontan. Lahirnya bahu. Setelah kepala melakukan putaran paksi, pegang kepala secara biparietal. Anjurkan ibu untuk meneran saat kontraksi. Kemudian lahir badan dan tungkai. Setelah bahu lahir, geser tangan ke arah perineum ibu. Kemudian setelah badan dan lengan lahir, penelusuran tangan atas berlanjut ke punggung, bokong, tungkai, dan kaki. Kemudian lakukan penilaian. Apakah bayi cukup bulan? Apakah air ketuban jernih? Apakah bayi menangis? Apakah bayi bergerak dengan aktif? Bila salah satu tidak
Bila salah satu jawaban tidak, lanjut ke langkah resusitasi pada asfiksia bayi baru lahir. Kemudian keringkan tubuh bayi. Keringkan bayi mulai dari muka, kepala, bagian tubuh lainnya kecuali bagian tangan tanpa membersihkan vernix. Kemudian beritahu ibu ia akan disuntik oksitosin agar uterus berkontraksi dengan baik. Kemudian dalam waktu 1 menit setelah bayi lahir, suntikan oksitosin 10 unit intramuskular di 1/3 paha atas. Setelah 2 menit pasca persalinan, jepit tali pusat dengan klem kurang lebih 3 cm dari umbilikus bayi. Kemudian potongan dan pengikatan tali pusat. Dengan satu tangan pegang tali pusat yang telah dijepit. Kemudian ikat tali pusat dengan benang DTT. Kemudian letakkan bayi agar ada kontak kulit ibu ke kulit bayi. Terus pindahkan klem pada tali pusat hingga berjarak 5-10 cm dari vulva. Kemudian letakkan satu tangan di atas kain pada perut ibu, di tepi atas simfisis untuk mendeteksi tangan lainnya menegakkan tali pusat. Kemudian setelah uterus berkontraksi, tegakkan tali pusat ke arah bawah sambil tangan yang lain mendorong uterus ke arah belakang atas. Kemudian lakukan penegangan dan dorongan dorsokranial. Saat plasenta muncul di introitus vagina, lahirkan plasenta dengan kedua tangan. Rangsangan taktil atau masase, yaitu setelah plasenta lahir dan selaput ketuban lahir, lakukan masase uterus dan lakukan masase dengan gerakan melingkar dengan lembut. Kemudian periksa kedua sisi plasenta, baik bagian maternal maupun fetal, dan pastikan selaput ketuban lengkap dan utuh. Kemudian evaluasi kemungkinan laserasi pada vagina dan perineum. Kemudian pastikan uterus berkontraksi dengan baik. Celupkan tangan yang masih memakai handscoon atau sarung tangan ke dalam larutan klorin. Bersihkan noda pakaian dan keringkan tangan. Pastikan kandung kemih kosong. Kemudian ajarkan ibu atau keluarga cara melakukan masase. Kemudian evaluasi dan estimasi jumlah kehilangan darah. Kemudian memeriksa nadi ibu dan keadaan kandung kemih setiap 15 menit selama 1 jam pertama. Kemudian periksa kembali bayi untuk pastikan bayi bernapas dengan baik. Kemudian kebersihan dan keamanan. Tempatkan semua peralatan bekas pakai dalam larutan klorin dan cuci bilas peralatan setelah didekontaminasi. Kemudian buang bahan-bahan yang terkontaminasi ke tempat sampah yang sesuai. Kemudian bersihkan ibu. Kemudian pastikan ibu merasa nyaman. Dekontaminasi tempat persalinan dengan larutan klorin. Kemudian celupkan sarung tangan kotor ke dalam larutan klorin. Cuci kedua tangan, pakai sarung tangan. Dalam 1 jam lakukan pemeriksaan fisik bayi baru lahir. Beri tetes mata antibiotik. Kemudian setelah 1 jam pemberian vitamin K, berikan suntikan imunisasi hepatitis B paha kanan anterolateral. Kemudian lepaskan sarung tangan dalam keadaan terbalik dan rendam ke dalam larutan klorin selama 10 menit.
Kemudian cuci kedua tangan dengan sabun dan air mengalir.